Selamat datang di rumah Krisna. Oke. Akhirnya kita bertemu lagi, Gendut. Gue sebenarnya males sih ketemu dia lagi, enak. Oke. Ngeliat nih. Kali ini gue punya sesuatu nih. Kali ini gue punya sesuatu ucapin yang dulu. Selamat Natal dan Tahun Baru buat kalian yang merayakan. Ya, Happy New Year and Merry Christmas. Semoga Keren. tahun depan lebih baik daripada tahun ini. Amin. Dan pandeminya semoga segera lu berakhir. juga cepet kerja ya, pengangguran. Amin. Bangsat. Oke, nih gue punya sesuatu mon yang Apa sih? bikin gue sangat terkejut, terheran-heran. Apa tuh? Kok lu lebay banget sih kayak mama? Terkejut, terheran. Jadi tiba-tiba muncul berita perseteruan antara Teddy. Teddy siapa? Teddy Bear? Teddy itu suaminya almarhum Lina. Almarhum Sama Lina Sule dan Oh, keluarganya, Rizky ya, Febian dan ya, Putri ya. Delina. Bener ya Putri Delina ya? Putri Delina. Putri Delina itu anaknya Sule. Putri Delina anaknya Sule. Yang cewek. Ya benar. Jadi kan seperti yang kita tahu kemarin kan sempat sebelum almarhum Linanya meninggal kan sempat ada konflik besar juga antara keluarga Ya, besar mereka kan. betul. Nah tiba-tiba yang tadinya adem ayem muncul lagi tuh konflik baru. Apa tuh konfliknya? Konflik baru Kasih kalau tahu. si Teddy, Teddy ini suaminya almarhum Lina. Iya. Dia tiba-tiba meminta hak waris atas anaknya yang dari si dia sama Lina. Jadi kan dia punya anak tuh kecil, yang bayi itu. Ya. Nah iya, dia menuntut kalau misalnya anak yang kecil ini kebagian hak waris dari warisannya si Lina. Aneh sih ya, kan anaknya masih kecil ya, kok udah diminta warisannya? Ya memang sebenarnya secara gue nggak tahu ya, harusnya sih kayaknya dapat ya. Dan Gini. Kalau dari pemikiran gue pribadi gini ya, maksudnya gue sebagai laki nih misalkan. Lu peringatan banget sih mon. Gue jijik lama-lama sama lu. Nggak, jadi kalau gue sebagai Teddy nih ya, gue coba Teddy Bear. gue jadi Teddy. Gue sebagai laki-laki Ya. dan gue akan bertanggung jawab atas anak gue dong. Iya. Secara orang tuanya sudah meninggal nih, ibunya lah, berarti kan hak asuhnya jatuh ke gue dong, dan gue yang bertanggung jawab untuk membesarkannya, betul nggak? Nah, kalau gue jadi si Teddy, ya gue akan, ya harusnya gue harus fokus kerja dulu nih, bukan masalah warisan dulu. Nah itu yang dari tanda tanya besar. Ya, jadi iya itu benar. Lu kalau Jadi lu jadi cowok sejati, lu akan kayak gitu atau lu akan memikirkan, wah warisan dulu lah, yang penting gue hidup gitu? karena gue mata duitan, gue warisan. Memang fuck you, berarti lu bukan cowok-cowok yang bisa diandalkan. Pokoknya yang jadi bingung adalah jadi si Teddy ini terus gencar banget buat ngehubungin si Putri Delina, anaknya Sule yang cewek ini, untuk bersikap adil, katanya sih gitu, untuk bersikap adil terhadap dirinya. Teddy nekan ke Putri Delina ini adalah karena si Putri Delina itu dia itu yang megang semua harta warisnya si almarhum Lina yang katanya mencapai 10 miliar gitu. Itu tertulis atau tertulis hanya... Jadi yang megang itu adalah si Putri Delina. Okay. Semua surat-surat warisannya si almarhum Lina itu sudah disimpan sama Putri Delina ke apa namanya? Bank apa notaris gitu ya. Iya, ke notaris kayak gitu. Okay. Nah, itu yang menjadi tanda tanya besar. Teddy katanya malah menganggap Putri Delina itu kayak tidak peduli sama Teddy dan anaknya. Ya, maksudnya? Tidak peduli. Jadi berkali-kali si Teddy dong. Iya, jadi berkali-kali si Teddy meminta haknya untuk mungkin untuk menghitung harta waris yang akan didapatkan oleh si anak yang kecil ini. Tapi kayaknya mungkin nggak ada respon dari si Putri Delina. Nggak, bentar. Yang gue tahu nih ya, dari pihaknya Putri Delina dan pihaknya Sule itu tetap mentransfer uang buat si adiknya itu. Setahu gue nih, kalau salah ya mohon dikoreksi. Tapi setahu gue dia masih rutin ngirim uang tiap bulan buat susu dan pampers adiknya itu. Ya betul, itu betul. Nah ini makanya yang jadi pertanyaan sangat besar dan sangat disayangkan sama si Rizky Febian dan Putri Delina. Tadinya mereka dengan tanggapannya si Teddy mau ya kayak ya udahlah nggak apa-apa lah, biarin aja. Tapi lama-lama akhirnya karena dipush terus sama si Teddy ini, akhirnya mereka gerah, mereka ngadain konferensi pers lah kayak gitu. Nah di konferensi pers itu ternyata menurut si
Putri Delina, menurut si Rizky sama Putri Delina, Ya. si semua kan dari gue bilang nih, semua harta warisan yang tulisan-tulisan itu kan udah disimpan sama Putri di bank. Iya, bukan di bank, di notaris. Di notaris kan. Nah, ternyata si Teddy sudah mengambil beberapa surat warisan yang surat warisan Lina. Si Dia Teddy udah ngambil beberapa surat sendiri warisan. berarti tanpa izin. Iya, karena pas dicek Lah. sama si Rizky sama si Putri ternyata ada dua kalau nggak salah surat warisan yang dari si almarhum Lina yang udah hilang, dan ternyata itu katanya Teddy yang ngambil. Loh ya, berarti kan secara hukum itu sebenarnya Teddy udah ngelanggar dong. Enggak, karena dia juga punya Ya enggak dong, kan gini, yang namanya hak waris itu kan udah ada penanganan hukumnya nih. Nah, katanya sih yang diambil dia adalah surat untuk perjanjian pembagian warisan gitu sih kayaknya. Karena memang kalau misalnya ngomongin tentang warisan sih, apalagi uang gitu ya, itu tuh memang suatu hal yang Memang itu sensitif lah. banget mon, kayak gitu. Ya kayak lu lah ya, lu juga kan masalah duit kayaknya Enggak, susah gua orang kaya, anak buahnya Uya Kuya. Edit. Bagus. Enggak, lanjut. Oke, terus Itulah akhirnya si Rizky gerah, si Putri juga gerah karena Putri dituding terus tidak care sama si Teddy dan anaknya yang bayi itu, adiknya yang bayi, sampai akhirnya kan mau nggak mau permasalahan ini akan ngebawa Sule juga enggak, sebagai tapi orang tua mereka mungkin kan. nggak sih apakah memang ini Teddy lagi cari panggung nggak sih, Nak? Ini kan Enggak. secara gini loh. Si Sule kan baru juga Nyari nikah panggung, kan. bukan dong? Iya dong. Cari duit dong. Harus Iya, nyari panggung, dia nggak nyari minta duit harta sekalian warisan nyari dong. panggung, bener dong. Enggak, karena gini, gue pernah nonton waktu itu Sule statementnya gini, yang namanya orang lagi mau cari itu ya lumayan lah, teman-teman wartawan kejar aja, lumayan kerjaan. Oh gitu. Iya, ada statement Sule yang kayak gitu. Tapi Gua menurut pernah gua- nonton. Jadi Sule itu sebenarnya, aduh, ngapain sih lu ngurus-ngurus kayak gitu? Lu tuh laki lagi gitu. Secara nggak langsung yang gue dapat dari omongan Sule itu gitu. Lu kok laki gini banget sih? Lu Ya, laki. tapi baik lagi tuh mon, ya namanya manusia memang butuh duit kan, Iya, namanya juga jalan hidup Nggak, orang kan tapi gak ada kan yang gini, tahu. si Teddy itu kan bukan public figure dong. Sekali lagi, nah tapi menurut gue ini pasti ada andil atas, ya mungkin dia bisa cari pamor juga sekalian. Iya enggak? Kali aja abis ini ditawarin program gitu sama TV lu. Enggak juga. Ya kan nggak ada yang tahu. Dengan dia diundang aja dia udah seneng loh, udah dapat Enggak. lumayan. Enggak lah, kalau di undang-undang gitu juga nggak seberapa duitnya. Ya tapi kan murah. seenggaknya kan pamornya dia, nah. Iya betul. Bener Bisa nggak jadi, bisa jadi. Cuma yang disayangkan Sule adalah kira Sule angkat bicara mon. Karena Iya. dia udah gerah kan, terusik lah. Apalagi Sule kan habis menikah juga kan sama Betul. Natali. Dengan adanya masalah ini akhirnya agak sedikit merasa harus diklarifikasi semuanya Iya lah. kan harusnya kan Sule lagi senang-senang. Iya, istri baru. Apalagi benar. sekarang istrinya baru hamil loh. Ini tadi hamil. Iya. Cepet ya. Buset, kuat juga itu giniannya. Berarti Top top chair, chair. mantul. Akhirnya si Sule itu bilang ya udah kalau misalnya tadi ada permasalahan untuk pembagian harta waris bla 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 bla, datang aja langsung kita ngobrol baik-baik mon, Betul, nggak setuju usah gua. manggil Nah, wartawan iya. lo ini ke media. Gak harus bikin isu. Iya. Lu datang sendiri, lu ngobrol baik-baik sama keluarga dan apa tanggapannya. Nah kan? itu yang dibilang Kayak gitu Sule kan? kayak gitu. Iya, Karena gue juga setuju. sampai akhirnya Sule bilang kalau misalnya memang materi yang dalam tanda kutip ya, materi yang dicari Teddy ya udah Sule bakal kasih kok, dan Sule bilang ke Teddy tuh kalau misalnya ya udah nggak usah takut kalau misalnya haknya dia yang ada di Putri Delina ini yang disimpan sama Putri Delina itu sampai nanti tiba-tiba ada yang berkurang, Sule bakal ganti semua dan bakal kasih ke Teddy gitu. Ya. Istilahnya Sule juga nggak lepas tangan Enggak, ke Teddy. sebenarnya gini ya, mungkin ya Sule juga pengen juga memastikan juga kali ya bahwa warisan ini jatuhnya buat di momen anaknya nanti pas sudah besar. Mungkin Ya karena nggak kan sih? ini kan kayak investasi. Kalau nggak salah berarti Iya. kan warisan-warisan itu kan kayak almarhum Lina itu kan punya banyak kontrakan ya. Berarti kan itu kayak surat-surat tanah Nah, tapi- kayak gitu kan, namanya tanah kan pasti Enggak, tapi waktu itu gue kayaknya tuh. pernah denger deh si Teddy itu pernah jual mobilnya Lina, bener nggak tuh? Nah, itu Ya nggak sih? permasalahannya. Ya kalau memang kayak gitu kan berarti kan dia dari awal itu nikah berarti memang udah unsurnya uang dong, materi dong. Kok lu begitu? Ya Lu kan? ngejudge-nya parah li Loh, fitnah nih anjing. yang namanya netizen boleh dong. Nah, enggak gitu Punya lah. pemikiran kayak gitu, Namanya kenapa? deketin Lina ya karena cinta. Nah gitu. Tapi kan ketahuan mon dari yang akhirnya ada kabar si
mobilnya almarhum Lina dijual sama Teddy, berarti kan secara nggak langsung kita bisa menyimpulkan kalau misalnya ternyata mungkin si Teddy itu kekurangan secara perekonomi. Enggak Salah pas sih juga. bahasanya. Apa sih? Kurang secara perekonomiannya. Ya gitu. gini, boleh lu menjual pada saat ekonomi lu sulit gitu. Boleh kan ya, karena Lagian nggak ada salahnya ya sih. Bener nggak sih Sal? Nggak ada salahnya sih tadi jual mobil Lina, orang itu juga mobil-mobil Lina kan. Iya, Yang tapi ada kan hubungannya sama si Sule sama si Rizky iya, sama si Putri Delina iya. juga. Iya, tapi kan menurut gue gini loh. Yang sekarang itu momennya nggak tepat buat gue. Ini anak masih kecil. Enggak, ini kayaknya kayak disambung-sambungin aja gitu ya. Iya, nggak. Tapi kalau gue melihat ini adalah ini tuh anak masih kecil, kasihan udah dijadiin alat. Lu ngerti nggak? Ih, parah. Lah iya Jahat bener banget dong. nih mulutnya nih. Lah berarti kan secara nama nggak Teddy langsung. lu nggak tahu kalau gue punya nomor WhatsApp Teddy. Iya bang, WhatsApp. Ya kalau gue ini sebagai netizen ya, gue bisa memandang itu boleh dong. Boleh. Ya boleh lah, ya kenapa enggak gitu. Ini ya yang kasihan tuh anaknya, jadi alat sekarang. Iya nggak sih? Nah, bahkan waktu itu gue sempat nonton berita bahwa ada statement Pak RT di sekitar rumah Teddy, katanya Teddy itu nitipin anaknya mulu ke Masa? tangganya. Masa? Iya. Cuma saya pernah lihat itu anaknya ada di sini, malah suka dititip-titipin sama tetangga juga. Tuh. Ya, kan bisa aja saat itu si Teddy nggak bisa ngerawat anaknya karena mungkin sibuk kerja. Jadi dititipin Ya oke. sementara. Iya, tapi gitu. gini loh. Maksudnya dititipin ke tetangga itu ketika Teddy kerja kah? Atau saat Teddy di rumah tapi dititipin ke tetangga Pak? Saat di rumah karena yang saya lihat beliau nggak kerja. Memang dia nggak punya keluarga. Ya enggak kan namanya Loh. seorang nih ya Loh. pria yang tiba-tiba kehilangan seorang yang disayanginya kan pasti kan hatinya sangat drop down. Masa? Iya, jadi dia butuh Oh, lu time berarti tuh. ngebelain Teddy nih. Enggak, gue Nih Kang Sule, nih dia berpihak enggak, sama gue Teddy. berpikir itu aja, lurus Apa? aja, netral aja, netral nih, Lah, netral. kalau netral lu nggak mungkin kayak gitu dong. Kalau gue netral nih ya, lu lihat gue. Ini tuh Ngapain anak. gue suruh lihat tuh? Gue gak suka malu. Dengerin gue deh. Najis gue juga sama lu. Enggak. Jadi Ya. ini anak kecil tuh kasihan, jadi alat. Udahlah, menurut gue bener kata Sule, lu mendingan ketemu langsung, musyawarah. Bener gak sih? Obrolin, lu mau lu apa dan mau bagaimana. Nah, jangan dibikin-bikin gosip kayak gini deh. Iya sebenarnya, Iya nggak sih? itu bener banget. Nah Udah ini lah. yang sangat disayangkan dengan sikap tindakannya Teddy ya. Mungkin harus lebih berhati-hati kali ya. Kalau dalam gue gini memutuskan, sih, kalau memang si Teddy mau cari panggung, iya caranya jangan bawa anak nih, gitu. Kalau ya gue, nggak ada lagi caranya. ya, Ya emang caranya punya anak doang ya salah. Emang Lah. dia bisa nuntut apa? lah Orang sekarang kan gini, anaknya lah jadi dia bahan. kan sekarang kan dia udah punya tali persaudaraan nih sama keluarganya Sule, bisa aja nge-vlog bareng, bikin YouTube channel, kan itu buat usaha. Kenapa enggak? Ayo, itu bisa buat panggung buat dia. Kalau nggak diajak, Ya kan dia bisa ya. Kenapa diajak? Dia emang begini nih dia. Kayak gitu loh. Maksud gue gitu. Kalau memang lu mau dapat panggung di entertain, ya. caranya banyak kok ya enggak. Ya lu bisa minta tolong Sule bantu di YouTube-nya dan segala macam. Dan gue yakin Sule akan mau kok ngebantu. Ini biasa Sule banget nih. Lu Ya ada iya apa dong. sih dengan Sule? Ada apa? Bos Sule ajak kerja gitu. Aduh kasihan banget sih pengangguran. Loh, sorry gue kerja. Sorry gue kerja, guys. Pokoknya kira gitu permasalahan yang terjadi antara Sule, Rizky, Putri Delina sama si Teddy sampai sekarang ini permasalahan itu masih runyem banget Mon karena Iya. dari pihaknya dari pihak lucunya adalah dari pihaknya si Teddy diwakilin sama lawyernya meminta untuk pertemuan antara si Teddy sama si Sule. Dan dari pihak lawyernya dan pihak Teddy-nya nih menganggap kalau pihaknya Sule tidak kooperatif untuk ingin ketemuan bareng mereka untuk ngomongin masalah ini. Sedangkan ternyata ada statement lagi dari pihaknya si Rizky Febian dan Putri Delina. Jadi sebenarnya si Putri Delina sama si Rizky tuh udah ngajak pihaknya si Teddy buat ketemuan kemarin Mon. Tapi sayangnya si Teddy-nya nggak datang, cuma Nah, diwakilin sama ya berarti si kan Putrinya udah doang, jelas lawyernya loh. doang. Ini berarti kan Jadi kan memang permasalahannya akhirnya nggak selesai Nah, gitu. iya, kalau- Makanya kasih aja langsung duitnya ke Teddy. Pasti Oh, selesai. nggak bisa gitu dong. Semua orang butuh duit, apalagi lagi corona gini kan. Tapi maksud gue gini, caranya nggak gitu. Tapi mungkin yang kalau gue ya, gue berusaha bersikap netral Ini banget nih ya. gue nih, Berusaha, dipanjangin enggak, mulu. berusaha bersikap netral banget nih ya. Mungkin yang diinginkan Teddy bukan warisan yang katanya totalnya sampai 10 miliar itu Mon. Tapi Terus? gini loh, kan itu warisannya adalah kontrakan-kontrakan kos-kosan Lina semua tuh banyak. Per bulannya lumayan Mon.
Paham gak sih maksudnya? Iya. Jadi dia minta andil dari oke per Jatah, bulannya, jatah. iya Enggak, per bulannya tapi gue kan dapat gini. juga dong, kayak gitu mungkin Loh ya kan? lah faktanya si anak Sule ini kan udah ngasih tiap bulan. Bisa Ya aja kan dari kita nggak tahu situ. nominalnya berapa. Ya kalau misalnya masalah dibagi- nominal kan kita juga nggak bisa ikutan dong. Iya kan makanya kita nggak tahu Nah, ya nominalnya makanya berapa. baiknya kalian ketemu deh udah. Nah, jadi kesimpulannya lebih baik mereka bertemu sih Amon ya. Kalau gue sih lebih enak silaturahmi lah. Lu Iya. coba lah, udah nggak usah dibikin kasus kayak gini lah kan lu Iya. kelihatan banget tidak harmonis gitu ya. Atau juga dari pihaknya Sule mau Bertemu kan, Bertemu. welcome gitu. dan Loh, mau membantu Teddy kalau memang Teddy Iyalah. sedang kesusahan dalam betul ekonomi. ekonomi. Kayak Nah, gitu sih. ya Ya. udahlah. Kalau dari gue juga udah kasihan anaknya gitu. Ya betul. Jadi alat banget. Mm-mm. Lu nggak kasihan itu anak kecil gitu loh. Anak kecil udah dibawa jadi alat. Ya nggak sih? Oke, semoga Oke lah. masalahnya cepet kelar. Betul, gua jangan juga. panjang-panjang. Betul. Hidup mereka bahagia Betul. semuanya. Amin. Anaknya juga jadi anak yang besar nanti. Dan berguna. bagi Indonesia dan bangsa. Apa sih? Oke. Cukup sekian dari saya dan Emon kali ini. Betul. Sudah makin ngaco. Langsung aja kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi Jangan lupa wabarakatuh. like, subscribe, and share. Bye Ada teman-teman. bye.